Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang masih diberikan Allah kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini khatib berwasiat, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan apa yang sudah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan golongkan kita, Allah akan menggolongkan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza tulituhum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa apabila umat manusia itu mereka melakukan 5 hal atau 5 perkara, maka mereka akan dihukum dengan 5 perkara. Dan kelima perbuatan itu adalah tanda-tanda semakin dekatnya dengan hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Apa kelima perkara itu yang bisa menyebabkan datangnya murka dan azab Allah dan juga bisa menjadi sebagai tanda-tanda semakin dekatnya dengan hari kiamat? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam taqharil fahisatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasahu fihi ta'un." Apabila satu kaum itu mereka sudah terang-terangan melakukan perzinahan, maka akan merebaklah berbagai macam wabah, berbagai macam virus ataupun penyakit yang tidak dikenal sebelumnya di kalangan generasi-generasi sebelum mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang silam, hari ini bisa kita lihat dan ini sudah benar-benar terjadi. Kita bisa melihat dan saksikan perzinahan marak di mana-mana. Kasus hamil di luar nikah sudah menjadi satu hal yang biasa dan lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Pergaulan bebas, muda dan mudi
yang berujung pada akhirnya pada hubungan layaknya suami istri sudah kita saksikan terjadi di berbagai macam tempat. Dan mohon maaf, perselingkuhan, kumpul kebo seakan sudah menjadi tren di masyarakat kita. Bahkan terkadang perzinahan itu sengaja mereka rekam, lalu mereka sebarkan melalui media sosial dan internet. Akibat hal ini semua, apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menjalarlah berbagai macam wabah, bermacam-macam virus penyakit yang kita saksikan sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini belum juga ditemukan obatnya, yakni seperti virus HIV, flu burung, dan yang terakhir adalah virus COVID-19. Hal ini semua disebabkan karena ulah daripada perbuatan manusia itu sendiri, sehingga bisa mendatangkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda semakin dekatnya dengan hari kiamat itu adalah walam yamqusul mikyala wal mizan. Apabila suatu kaum itu mereka sudah mengurangi takaran atau timbangan dan mereka tidak jujur lagi, mereka berbuat curang dalam jual beli. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza uhidu bis-sinin wasidatil mawqunah wa jawis sultani alaihim." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab mereka semua, yakni dengan memberikan kemarau yang berkepanjangan, semakin melambung tingginya harga-harga kebutuhan bahan pokok, dan penguasa-penguasa yang zalim. Hari ini pun kita sudah saksikan di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita, masih banyak terutama umat Islam yang tidak jujur dalam melakukan jual beli, yang masih banyak mengurangi timbangan atau takaran. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan janji kepada mereka orang-orang yang dagang tidak curang dalam jual belinya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? At-tahiru saduku yuhsabu yaumal qiyamah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa seorang pedagang yang jujur itu kelak pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama wali-wali Allah, kekasih Allah, dan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah walam yamna'u zakatan amwalihim. Apabila satu kaum itu mereka enggan, tidak mau untuk mengeluarkan dan membayar zakat, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ila munihul qatra minas sama, maka langit pun akan berhenti untuk menurunkan setetes hujan bagi mereka. Dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali menegaskan bahwa sesungguhnya kalaulah bukan lantaran disebabkan karena adanya binatang atau hewan, kalaulah tidak disebabkan karena adanya tumbuhan-tumbuhan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan pernah menurunkan air hujan sama sekali kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa mengeluarkan membayar zakat itu, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, hukumnya adalah wajib bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak mampu, tidak mau untuk membayar dan mengeluarkan zakat, maka itu adalah merupakan satu perbuatan dosa besar yang bisa mengundang, mendatangkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Lalu kemudian yang keempat, tanda-tanda semakin dekatnya kata Nabi dengan hari kiamat adalah walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasul. Apabila satu kaum itu mereka telah meninggalkan perintah Allah dan juga perintah daripada Rasulnya, maka kata Nabi, illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim, maka mereka kaum-kaum itu akan dikalahkan oleh musuh-musuh mereka dari luar kalangan mereka itu sendiri, dan musuh-musuh mereka itu akan mengambil secara paksa apa yang telah mereka miliki. Kali ini pun bisa kita lihat dan tengah terjadi di kalangan umat Islam. Bukan saja hari ini, sejak ratusan tahun yang lalu umat Islam pun secara kuantitas memang benar jumlahnya adalah sangat banyak. Akan tetapi secara kualitas masih banyak umat-umat Islam yang jauh dari nilai-nilai keislamannya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan umat Islam mereka tidak berdaya, mereka akan kalah ketika mereka berhadapan dengan umat-umat yang lainnya. Bahkan Khalifah Sayyidina Umar pernah mengatakan, inna kunna adala qawmin fa'a'budallahu bil Islam famahma natlubul izzata bil ghair ma'atana Allah bihi adallana Allah. Sesungguhnya kita dahulu, kata Sayyidina Umar, sebelum masuk Islam adalah kaum yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memuliakan kita dengan memberikan agama Islam. Maka apabila kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, maka Allah Subhanahu wa taala kembali akan menghinakan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir atau yang kelima yang merupakan tanda-tanda kata Nabi semakin dekatnya dengan hari kiamat itu adalah wa ma lam yahkum a'immatuhum bi kitabillah. Apabila suatu kaum itu, para penguasanya, para pemimpinnya sudah tidak lagi memerintah dengan penuh rasa keadilan, tapi mereka lebih mengedepankan, lebih memenuhi hawa nafsu mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kaum tersebut mereka akan saling berperang, mereka akan saling menyerang, mereka akan saling bertengkar, memperebutkan apa yang bukan menjadi hak milik mereka, dan sehingga pada akhirnya mereka pun akan mati dan binasa. Bukan disebabkan lantaran peperangan dengan musuh di luar Islam, akan tetapi disebabkan peperangan antara sesama saudara mereka sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kelima tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda semakin dekatnya dengan hari kiamat. Hari ini kita menyaksikan apa yang telah disampaikan Nabi 1400 tahun yang silam bisa kita saksikan di negeri kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menggolongkan kita ke dalam golongan-golongan yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengakhiri khutbah singkat pada Jumat hari ini, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Su'ara ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Yang artinya apa saja musibah, bencana yang menimpa manusia adalah disebabkan karena ulah perbuatan tangan mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memaafkan sebagian besar dari kesalahan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan negeri kita yang kita cintai ini dari golongan-golongan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan rahmatnya, menurunkan maghfirahnya, ampunan kepada kita semua, umumnya kepada masyarakat Indonesia semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة